Bagaimana meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Saya belum pernah ketemu atau telepon, hanya melalui WA. Lebih canggih lagi, dia nggak pernah telepon, tapi WA. Saya ada plan untuk pulang. Apakah dengan saya pulang kampung merupakan salah satu bentuk ikhtiar saya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan jodoh jamaah. Allahu Akbar ya. Ana baca berita ada seorang yang dibunuh sama sahibnya. Baca tuh. Gara-gara ketika ketemu selalu bertanya kapan kawin. Akhirnya dibunuh sama temannya itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini tidak benar ya. Jadi bagaimana sekarang meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh saya? Yang pertama, kita itu nggak bisa tahu fulanah itu jodoh kita atau fulan itu jodoh kita kecuali kalau sudah menikah. Udah tahu dia jadi jodoh kita. Yang jodoh pun kadangkala jodohnya hanya terbatas waktunya. 2 tahun cerai. Ya udah jodohnya sampai di sana. Sekarang dalam Islam mengajarkan bagaimana kita mencari jodoh. Pertama, kriterianya sudah ditentukan. Yang kedua, musyawarah. Antum musyawarah sama orang-orang yang soleh. Musyawarah sama keluarga. Ini ada fulan. Kalau antum akhwat umpamanya antum ngomong, ada fulan mau melamar ana. Tolong cari tahu tentang fulan. Musyawarah sama dia. Dengan orang yang soleh. Setelah musyawarah ada omongan, iya insya Allah baik. Antum istikharah. Minta pilihan sama Allah. Kadangkala keputusan kita tidak selalu baik. Walaupun secara ukuran sudah bagus ini orangnya, tetap istikharah lah. Minta pilihan dari Allah SWT. Antum lihat bagaimana sahabat Nabi ketika dilamar. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh fulan dan fulan. Apa sikapku? Mana yang aku pilih? Nabi kasih arahan. Nabi perintahkan sebagian perempuan untuk nikah. Seperti Zaid bin Haritha disuruh menikahin Zainab pada waktu itu. Zainab pada waktu itu nggak mau. Sama Nabi disuruh menerima, akhirnya dia menerima. Radhiyallahu ta'ala anha. Namun jodohnya Zaid bin Haritha dengan Zainab bintu Jahash nggak lama. Karena setelah itu bercerai. Kemudian Zainab dinikahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jelas tadi kalau antum katakan apakah antum pulang, ada masalah pulang kampung kalau ternyata memang adanya di kampung itu orang. Dan hati-hati berhubungan lewat medsos ini jamaah. Banyak kebohongan di sana. Tadi anti katakan nggak tahu ini siapa orang ini, gimana kondisinya. Tapi alhamdulillah medsos sendiri membantu kita untuk menyingkap kepribadian seseorang. Antum nggak mau tahu fulan, antum masuk ke akun dia. Jadi apa? Jadi follower dia umpamanya. Antum masuk ke sana, antum lihat. Kalau dia di situ tidak menyantumkan nama aslinya, antum tinggalkan sudah. Ini penipu ini. Kelihatan sudah. Kalau di akun dia bukan nama aslinya, berarti dia penipu. Berarti bisa jadi dia punya akun lain, ini, itu, macam-macam. Tapi kalau dia nama aslinya dia, selesai. Insya Allah sudah. Nggak ada masalah. Enggak Ustaz, namanya memang samaran, supaya keren. Nggak. Kemudian antum lihat. Karena dengan mengikuti dia akan terlihat dia ini seperti apa. Teman-temannya bagaimana. Burung itu berkumpul dengan sejenisnya. Nggak ada burung dara kumpul sama burung beo. Nah, diajak ngomong nggak nyambung itu burung. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya. Apakah nanti di padang mahsyar kita masih bisa bertemu dengan orang tua kita? Nah. Tapi kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat orang tidak akan ingat dengan orang lain. Yang pertama, siapa yang tahu? Di padang mahsyar akan banyak kejadian-kejadian di sana jawab. Ada 3 tempat yang kata Rasul SAW itu kita nggak akan ingat sama orang lain. Kita hanya ingat sama diri kita sendiri. Siapa yang mau jawab? Nah, mana yang mau jawab tadi? Mizan, sirat, satu lagi. Baik, hadiahnya berarti 2. Masya Allah. Nah, yang pertama ketika pembagian
kita. Ketika rapot dibagikan, itu orang hanya memikirkan dengan tangan apa aku memegang rapotku. Sampai dia dapat rapotnya baru dia kembali ingat dengan saudaranya. Kemudian yang kedua ketika di timbangan. Yang ketiga ketika di sirat. Di lain tempat itu nggak ada masalah. Sebagaimana nanti orang-orang akan mendatangi Nabi Adam alaihissalam, akan datang kepada Nabi Nuh untuk minta syafaat nantinya ke Nabi Ibrahim. Mereka mengenali itu semuanya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka kita doakan kedua orang tua kita agar diampuni